Akhir-akhir ini banyak sekali emiten di pasar saham yang sedang membagikan dividen. Buat kamu para investor awal yang tidak tahu bagaimana cara untuk menghitung dividen yang akan kamu peroleh dan apakah dividen yang kamu dapat itu termasuk besar atau kecil, jangan di-skip video ini. Mari kita bahas. Seperti kita ketahui, untuk mendapatkan keuntungan dari pasar saham ada dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan capital gain, dan yang kedua adalah dengan dividen. Terus apa itu dividen? Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham sebagai bentuk imbal hasil atas investasi mereka. Setelah kita tahu apa itu dividen, terus bagaimana dividen itu dibayarkan atau diberikan kepada pemegang saham, yang paling sering diberikan caranya adalah dengan yang namanya dividen tunai, yaitu dibayar dalam bentuk uang tunai yang nantinya akan dikirim atau ditransfer ke rekening RDN kita sebagai investor. Selain itu, ada juga yang namanya dividen saham, yaitu dibayar dalam bentuk penambahan jumlah saham. Jadi kita tidak mendapatkan uang, namun jumlah saham yang kita pegang pada emiten tersebut akan bertambah. Terus hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam dividen? Ada tiga. Yang pertama adalah cum date, yang kedua adalah ex date, dan yang ketiga adalah pay date. Oke, cum date adalah tanggal terakhir seorang investor harus memiliki saham untuk berhak atas dividen. Jadi, pada saat cum date, jika seseorang sudah memegang saham dari sebelum cum date sampai cum date, maka dia berhak untuk mendapatkan dividen. Atau sebelumnya investor itu tidak memiliki saham, namun pada saat tanggal cum date investor itu membeli saham, maka dia berhak untuk mendapatkan dividen. Kemudian yang kedua adalah ex date. Ex date adalah tanggal di mana saham mulai diperdagangkan tanpa hak untuk menerima dividen. Oke, jadi setelah tanggal ex date, apabila kita sebagai investor membeli saham, maka kita tetap tidak mendapatkan dividen. Atau apabila kita sebelumnya sudah mempunyai atau memegang saham, namun saat exit kita menjualnya, itu tidak apa-apa karena kita masih dapat mendapatkan dividen. Oke, jadi itu kita tahu ya perbedaan antara cum date dan ex date. Selanjutnya adalah pay date. Pay date adalah tanggal dividen dibayarkan kepada pemegang saham. Oke, untuk lebih jelasnya, tentu saya akan memberikan contoh, yaitu dari BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Data yang ada di sini dapat kalian peroleh dari aplikasi sekuritas yang Bapak Ibu pegang. Bapak Ibu bisa lihat bahwa cash dividen untuk BBRI adalah 208,4 rupiah. Cum date-nya adalah 10 April 2025. Ex date-nya adalah 11 April 2025 dan pay date-nya adalah 23 April 2025. Artinya, jika seorang investor memiliki saham pada tanggal 10 April 2025, yaitu pada tanggal cum date, sebanyak 10.000 lembar saham, dan investor tersebut membeli kembali pada tanggal 11 April sebanyak 5.000 lembar saham, 11 April itu adalah tanggal ex date-nya, maka total saham yang investor pegang adalah 15.000 lembar. Namun, perlu diperhatikan bahwa yang akan dihitung dalam perhitungan dividen adalah hanya 10.000 lembar saham. Karena yang dihitung hanya pada saat tanggal cum date. Jadi seberapa jumlah lembar saham yang kita punya saat tanggal cum date. Oke, dari contoh tadi kita bisa tahu bahwa
pada saat tanggal cum date, investor hanya memegang 10.000 lembar saham dan dividen per lembar sahamnya adalah Rp208,4. Sehingga dividen yang diterima tinggal dikalikan saja, yaitu 10.000 lembar saham kali 208,4. Hasilnya adalah Rp2.084.000. Itu adalah dividen yang akan diberikan kepada investor. Kapan pemberiannya? Saat tanggal pay date. Sudah jelas ya? Oke, selanjutnya ada cara lain untuk membagikan dividen selain dengan dividen tunai, yaitu dengan dividen saham. Sebagai contoh, akan saya berikan dari emiten WINS. WINS adalah Wintermart Offshore Marine. WINS adalah perusahaan transportasi logistik, terutama dalam bidang minyak dan gas. Dari aplikasi sekuritas yang kita miliki, kita bisa lihat bahwa WIN memberikan dividen dengan rasio, yaitu rasio 46:1. Cum date-nya adalah 12 Juni, sedangkan ex date-nya adalah 13 Juni, dan pay date-nya adalah 2 Juli. Dari data yang ada di sekuritas tersebut, maka jika seorang investor pada saat tanggal cum date memiliki 4.600 lembar saham, maka dia akan mendapatkan dividen tambahan sebanyak 100 lembar saham tambahan. Setelah kita tahu bagaimana cara menghitung dividen, mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah dividen yang kita peroleh itu termasuk banyak atau sedikit, termasuk besar atau sedikit? Rasio apa yang sebenarnya bisa kita lihat untuk mengetahui dividen kita itu banyak atau sedikit? Salah satunya adalah dividen payout ratio. Informasi tentang dividen payout ratio sebenarnya sudah ada di sekuritas kita masing-masing. Namun kita sebagai investor harus paham apa itu dividen payout ratio. Jadi dividen payout ratio adalah rasio jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham terhadap laba bersih atau net profit perusahaan. Oke, jadi dividen payout ratio adalah membandingkan dividen yang dibayarkan kepada kita pemegang saham dibandingkan dengan net profit atau laba bersih perusahaan. Rumus untuk menghitung dividen payout ratio ada dua cara, yaitu yang pertama dengan total dividen tunai dibagi dengan laba bersih atau net profit perusahaan dikali 100%, atau dengan cara dividen per saham atau dividen per share dibagi dengan earning per share atau EPS, nanti dikalikan dengan 100%. Oke, sebagai contoh untuk lebih memahami ini, maka kita berikan contoh dari emiten BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. BBRI untuk tahun 2024 keuntungan bersihnya dibagikan dalam bentuk dividen dengan dua kali pemberian dividen. Yang pertama adalah Rp135, yang kedua adalah Rp208,4. Jadi total dividen yang diberikan BRI adalah Rp343,4. Selanjutnya EPS atau earning per share yang disetahunkan adalah Rp360,87. Data ini diambil dari laporan keuangan 2025 kuartal 1. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dividen payout rasionya adalah 343,4 dibagi dengan 360,87 kali 100%. Hasilnya adalah 95,16%. Artinya apa? Artinya bahwa 95,16% dari net profit perusahaan itu semuanya dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Apakah ini baik atau buruk?
karena ini nilai 95% itu termasuk sangat besar sekali. Oke, apakah ini baik atau buruk untuk perusahaan? Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, selain dari dividen payout ratio, ada rasio lain yang untuk memperlihatkan apakah dividen kita itu besar atau sedikit, yaitu yang namanya dividen yield. Apa itu dividen yield? Dividen yield adalah rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian dividen tunai tahunan terhadap harga saham. Bedanya apa? Untuk dividen payout ratio itu membandingkan dividen yang diperoleh dengan net profit atau laba bersih perusahaan. Tapi kalau dividen yield itu membandingkan dividen yang diperoleh dengan harga saham saat itu. Oke, untuk rumus dari dividen yield adalah dividen per share atau dividen per saham dibagi dengan harga saham saat itu kali 100%. Oke, untuk contoh dari dividen yield, kita menggunakan contoh dari BBRI. Oke, kita tahu tadi dividen BBRI dibagikan 2 kali dengan total adalah Rp343,4. Kemudian harga saham pada tanggal 20 Mei 2025 adalah Rp4.290. Sehingga dividen yield-nya tinggal dibagikan saja, yaitu Rp343,4 dibagi dengan Rp4.290 kali 100%, yaitu 8%. Angka 8% itu termasuk sangat tinggi untuk pemberian dividen. Oke, dari sini kita bisa tahu bahwa BBRI pada tahun ini memberikan dividen termasuk besar karena dia memberikan dividen yield sebesar 8%. Tentu angka 8% itu akan terus berubah-ubah. Kenapa? Karena dia membagi dengan harga saham pada hari tertentu, pada hari tersebut ya. Sehingga kalau harganya sahamnya naik, otomatis nanti dividen yield-nya juga akan berkurang gitu ya. Oke, setelah kita tahu emiten itu memberikan dividen besar atau sedikit, pertanyaannya adalah apakah perusahaan atau emiten yang memberikan dividen besar itu selalu bagus atau tidak? Dan apa itu dividen trap? Kalau penasaran, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.